Hai Aquarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, Aquarius, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Ini kartu yang sudah dibuka gitu ya, dan akan aku bacakan. Pertama kita akan bahas seperti apa sih energi percintaan kalian ya. Situasi dunia percintaan kalian. Entah itu yang sudah punya pasangan atau complicated gitu ya, atau bahkan single, kita akan lihat energi yang terlihat di sini aja, oke? Setelah itu kita akan bahas energi keuangan kalian 3 bulan ke depan ya. Jadi awalnya adalah percintaan 3 bulan ke depan, situasinya seperti apa sih? Ya, soal hubungan kalian itu. Oke? Kita langsung saja menuju ke pembacaannya. Kalau aku lihat di sini yang ada di situasi ini, selain kalian tentunya Aquarius, Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ini ada Aries, ada Sagittarius, ada Libra, ada Taurus, Scorpio, Leo, ya itu yang terlihat ada di sini. Ya, ada Gemini juga, Pisces, banyak major arcana loh di sini. Ya, Aquarius, soal love life 3 bulan ke depan yang aku lihat ya. Ini adalah kalian suka tidak suka dipaksa untuk menentukan. Jadi walaupun kalian lari dari kenyataan, lari dari realita untuk menentukan ini gitu ya, kalian akan terus dikejar oleh pilihan ini. Bahkan saat orang tidak membuat pilihan gitu ya, atau orang itu memilih diam gitu ya, sebenarnya dia sudah melakukan atau sudah membuat pilihan gitu. Nah, yang aku lihat di sini, kalian itu berada di situasi galau ya, bimbang, dilematis gitu ya, antara A atau B gitu ya, antara kehidupan ini atau kehidupan itu, antara pilihan ini atau pilihan itu gitu ya. Itu yang aku lihat, jadi soal pilihan, kalian beberapa bulan ke depan, suka tidak suka, kalian akan dihadapkan dan disuruh memilih gitu ya. Bahkan larinya kalian itu adalah pilihan yang sudah kalian buat gitu. Seandainya kalian memilih menghindari itu gitu ya. Tapi aku lihat akhirnya di sini kalian juga menguatkan diri, membulatkan tekad untuk memilih sih di kartu ini yang aku lihat ya. Oke, nah aku melihat beberapa bulan ke depan ada pelepasan ya. Pelepasan untuk sesuatu yang baru, itu yang gue lihat. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan pilihan yang sudah kalian buat. Cuman ada proses itu, ya, proses pembersihan itu gitu ya. Proses penguburan itu atau proses pelepasan itu, dimana proses pelepasan itu kayaknya di sini terlihat tidak mudah gitu ya. Cuman dari proses kalian harus melepaskan itu gitu ya, kalian kehilangan itu gitu ya, itu sebenarnya awal baru untuk chapter yang lain gitu loh ya. Jadi akhir itu adalah new beginning sebenarnya ya, akhir itu adalah awal baru gitu untuk yang lainnya gitu. Walaupun akhir di sini tidak selalu terasa dan terlihat mudah gitu ya. Cuman aku melihat di sini ada proses kehilangan, ada proses pelepasan di sini ya. Dan proses itu adalah gerbang menuju sesuatu yang baru ya, ada kehidupan baru yang akan hadir di situ. Ya. Akan ada sesuatu yang dibangun di hidup kalian lah intinya. Setelah proses pelepasan atau penghancuran atau ya perelaan inilah ya yang aku lihat di sini. Oke, dalam hal love life gitu ya. Mungkin untuk menerima sesuatu yang baru memang kalian harus menyediakan space dalam hidup kalian, dan saat kalian menyediakan space berarti ada hal yang harus kalian relakan dan lepaskan di situ. Bisa jadi soal itu ya. Nah, di sini saat yang aku lihat ya, ini bisa energi kalian, bisa energi orang yang punya situasi dengan kalian gitu ya. Cuman ini pertama mungkin adalah energi kalian ketika kalian menghindari sesuatu gitu ya, berusaha lari dari realita gitulah ya. Pokoknya ada momen dimana kalian kayak
menghindari konfrontasi di sini. Mungkin semacam kayak orang itu lari begitu aja gitu, kayak ghosting gitu loh ya. Apakah kalian yang melakukan itu atau orang lain gitu ya. Cuman di sini ada orang yang lari dari kenyataan gitu kan. Pura-pura kayak nggak tahu, nggak peduli gitu ya. Terus dia kayak menutup diri sehingga seperti sulit dijangkau gitu. Karena gini, karena orang ini memilih jalan itu karena dia ingin melihat dulu gitu loh, apa yang ada di depannya, dan dia ingin memikirkan langkah yang akan dia buat selanjutnya itu apa, sehingga dia memilih menarik diri dan seperti sulit dijangkau. Padahal di sini dia sedang melihat situasinya, melihat apa ya, ya kayak observasi gitu loh, kayak mengamati gitu. Itu menjadi modal dia atau pertimbangan dia untuk membuat langkah ke depannya bagaimana sih gitu. Itu pertama. Kedua, saat orang ini kembali, orang yang terasa ghosting tadi, orang yang tiba-tiba pergi dan lari seperti tidak bisa dijangkau itu, ya yang tadinya pergi tidak bisa dijangkau, hilang begitu saja terus kembali. Nah, orang yang kembali itu harus melalui respon defensif dari pasangannya atau mantan pasangannya gitu loh, atau orang yang sudah dia ghosting itu gitu, yang sudah dia tinggal begitu saja gitu, yang kayaknya dia bersikap cuek gitu loh di situ. Ketika dia datang, dia yang mendapatkan respon itu. Jadi kayak apa yang dia lakukan ke orang itu kembali sama dia gitu loh. Jadi kayak dia ghosting orang, dia menarik diri dari orang, dia kayak menghindari sesuatu gitu loh. Bersikap cuek terhadap hal yang memang perlu dihadapi gitu loh. Kayak cuek sama orang lain gitu. Gitu kan, sama perasaan orang lain juga mungkin bisa jadi gitu kan. Nah, begitu dia kembali, dia merasa sudah yakin dia kembali gitu ya. Tiba-tiba orang itu yang akhirnya bersikap seperti dia yang dulu gitu. Jadi kayak cermin gitu loh ya. Jadi kalau jadi semacam dia sebelumnya cuek gitu kan, kayak nggak peduli gitu sama pasangannya atau sama mantan atau sama seseorang yang punya hubungan di sini gitu lah ya, punya situasi yang situasi romance lah ya di sini, semacam tidak peduli dia ya. Dia pergi saat dia sudah yakin dengan pilihan dan apa yang harus dia lakukan. Ketika dia rindu lalu dia kembali, nah orang yang pernah dia tinggal itu udah bersikap cuek sama dia gitu. Jadi itu hati-hati gitu ya, pastikan kita harus fair gitu. Kalau nggak suka orang ghosting kita, ya kita juga jangan ghosting gitu ya. Atau kalau kalau kita nggak terima orang itu cuek sama kita, ya pikir-pikir lagi apakah kita sudah cuek sama dia gitu kan. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi kayak ada pembalasan gitu ya. Sebenarnya tidak bermaksud membalas, tetapi orang yang akhirnya bersikap defensif atau tidak menerima kehadiran kalian ya, kalau ini adalah energi kalian yang pergi begitu saja atau cuek gitu ya. Nah, orang yang punya urusan sama kalian, yang sudah kalian tinggalkan itu atau kalian cuek, kalian sikapi mereka dengan cuek gitu ya. Orang ini akan bersikap defensif. Bukan bermaksud balas dendam sama kalian, tetapi dia berpikir, oh, ingat ya, ini general reading, situasi orang di luar sana bisa macam-macam dan energi bisa terbalik, oke? Terbalik itu apakah ini energi kalian atau energi mereka. Nah, orang itu bukan bermaksud balas dendam dengan dia memasang pagar, memberi jarak, atau bersikap cuek seperti tidak ada apa-apa, cenderung defensif. Itu bukan balas dendam, tapi itu respon dia karena dia sudah kecewa gitu ya. Kayak dia itu mikir, oh orang ini tidak bisa diharapkan ya, oh orang ini komitmennya itu tidak bisa dipegang, oh orang ini diragukan cara dia berkomitmen gitu. Lalu kenapa gue harus buang-buang waktu nih sama orang ini? Merespon dia, enak di dia dong, kayak gue nggak punya kerjaan, kayak gue nggak punya hidup yang lain aja gitu kan. Jadi dia memilih akan jaga jarak gitu ya. Jadi siap-siap kalau kalian yang pertama ghosting, kalau kalian yang pertama cuek dan pergi begitu saja,
orang ini akan melakukan hal yang sama saat kalian ingin kembali sama mereka, gitu ya. Oke. Jadi itu yang kuliah di sini, yaitu pertama adalah ini bisa jadi energi kalian yang ingin kembali sama orang yang memang bisa bikin kalian nyaman gitu loh. Kalian sadar setelah proses pengamatan itu, setelah jarak yang kalian ciptakan itu, kalian sadar, oh gue itu nyaman sama orang ini, gue kangen sama orang ini. Lalu saat kalian kangen, kalian memang ingin kembali dan meraih dia lagi. Mungkin melakukan approaching, ya pendekatan, membuka komunikasi, melakukan inisiatif untuk menyapa kayak gitu. Kalian ingin mendekati mereka lagi karena kalian nyaman sama mereka. Kalian sadar bahwa mereka yang bisa bikin kalian nyaman gitu. Tetapi orang itu belum tentu bisa menerima kalian atau langsung menerima kalian kayak gitu. Itu yang aku lihat di sini. Oke. Iya, jadi saat kalian yakin, aku melihat momentum kalian itu berbeda ya. Ngomong-ngomong soal momentum gitu ya, ini bisa berarti mungkin belum waktunya atau memang bukan jodohnya, bisa jadi kayak gitu. Aku bukan mau bilang kalian tidak berjodoh sama orang itu ya. Cuman kalau kita berbicara soal momentum secara luas di luar sana gitu loh ya. Ada orang yang nggak bertemu gitu loh, tidak memiliki momentum yang sama gitu ya. Maksudnya ketika dia yakin, yang satu nggak yakin. Ketika yang satu udah yakin, yang satu udah males gitu. Jadi mereka udah punya momentum yang udah nggak sama aja gitu loh waktunya gitu ya. Mereka tidak dipertemukan di situ. Ya itu pertama, bisa jadi memang belum waktunya. Kedua, bisa jadi memang bukan jodohnya. Maksudnya jodohnya ya sampai situ aja, sampai hanya mengenal dan dapat pembelajaran dari situasi yang mereka lalui bersama gitu. Tapi jodoh itu kan macam-macam. Bukan berarti harus jodoh untuk bersama selamanya tuh belum tentu juga gitu. Nggak harus kayak gitu ya. Tapi aku melihat di sini adalah situasi di mana kalian itu punya momentum yang berbeda. Di saat kalian ya merasa belum yakin dan ingin mengamati dulu ya, ingin jaga jarak dulu, mereka sebenarnya mungkin sudah sempat memberi kalian kesempatan atau membuka hatinya gitu ya kalau aku lihat di sini. Nah begitu kalian sudah yakin, mereka yang jadi nggak yakin melihat perlakuan kalian sebelumnya gitu. Jadi itu loh yang aku lihat di sini, kalian jadi sulit bertemu di situ. Oke? Walaupun di saat kalian sudah yakin itu, walaupun di saat kalian sudah yakin itu karena kalian merasa ya orang itu bikin kalian itu merasa nyaman banget gitu loh bersama orang itu. Kalian merasa nyaman kalau punya hubungan sama orang itu. Kalian merasa orang itu bisa memahami kalian lah ya. Kalian masih bisa gitu loh kerja sama dalam sebuah hubungan sama orang itu. Tapi orang itu mungkin berpikir itu sudah terlambat kayak gitu ya. Kayak gitu sih kalau aku lihat di sini. Oke. Ya, jadi pertama saat kalian sudah memutuskan sudah yakin gitu ya dan memutuskan kembali atau mendekati orang ini lagi. Nah, orang ini lagi mikir, orang ini saat kalian berusaha mendekati orang ini lagi, nah orang ini mikir-mikir gitu ya. Dia akan melihat kalian itu sebenarnya bisa bikin dia nyaman gak sih? Kayak gitu. Dia sebenarnya juga sudah nggak yakin sih sama kalian. Jadi makanya dia bersikap defensif gitu kan. Kayak gitu ya. Terus dia memikirkan lagi soal kenyamanan buat dia kalau gimana ya? Maksudnya gini. Dia itu gantian yang butuh waktu untuk memikirkan lagi apakah dia akan nyaman kalau punya hubungan sama kalian gitu. Jadi gantian gitu loh waktunya. Oke, nah yang aku lihat di sini memang soal love life sebelumnya situasinya agak berat ya. Di sini ada Ten of Wands gitu ya. Cuman beberapa bulan ke depan, situasi berat ini bukan beberapa bulan ke depan, tapi ini sudah terjadi saat ini dan sebelumnya gitu ya. Ten of Wands ini. Setidaknya dari saat video ini dibuat gitu ya. Oke. Ini Ten of Wands ini sudah terjadi sebelumnya, berat itu, situasi yang berat itu gitu. Beberapa bulan ke depan ya, sekitar 3 bulanan mungkin, karena ini kan kita sebenarnya membaca energi 3 bulan ke depan. Tapi
tidak benar-benar tepat 3 bulan gitu loh, karena situasi masing-masing orang pasti beda-beda, progres masing-masing orang, mereka juga sih sebenarnya yang punya andil menentukan gitu ya. Cuman aku melihat di sini beberapa bulan ke depan, ada yang mau berkomunikasi, apakah itu kalian atau mereka, ya. Mungkin saja kalian, ya. Jadi aku melihat orang ini, orang yang tadi sudah merasa siap gitu ya, dia sudah merasa nih kayak King of Pentacles. Dia sudah merasa siap lahir dan batin ya. Jadi semacam dia siap dengan pilihannya. Dia sudah yakin dengan pilihannya gitu. Karena orang kalau belum yakin dengan pilihannya, dia pasti takut, ini konsekuensi atau resiko kedepannya gimana ya? Bisa nggak gue jalani? Benar nggak ini pilihan yang terbaik? Kok gue takut ya? Gue ragu, gue memilih sesuatu yang salah, pilihan yang salah. Orang kalau nggak yakin dengan pilihannya seperti itu, punya ketakutan gitu loh. Iya, orang di luar sana macam-macam ya. Ada orang yang takut berkomitmen, ada orang yang takut terikat gitu ya. Ada orang yang um, takut membuat keputusan. Ada orang yang cenderung cuek, menjalani begitu aja, lalu jatuh, terus apalagi ya, melakukan kesalahan, tapi dia tidak pernah berhenti untuk berharap dan bangkit lagi, itu juga ada gitu. Cuman ya itu sisi positifnya, mereka mudah untuk percaya dan berharap lagi lalu bangkit lagi ya. Cuman sisi negatifnya kalau mereka sekedar um, menjadikan apa yang mereka jalani itu semacam kayak peristiwa aja yang datang dan pergi tanpa belajar atau mengambil pelajarannya, ya mereka bukan tidak mungkin bisa jatuh di kesalahan yang sama beberapa kali gitu, dan itu buang-buang waktu loh sebenarnya. Oke, jadi semua orang emang ada plus minusnya gitu ya. Cuman ya balik lagi, ya kalau memang kita keberatan dengan konsekuensi dari karakter tersebut, ya mungkin bisa kita evaluasi gitu ya. Contohnya ya tadi gitu, keberatan dengan melakukan kesalahan yang sama berkali-kali, maka ya harus lebih 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 dipikir lah ya, maksudnya dipikir pelajaran dari apa yang sudah dilalui. Jadi biar hal peristiwa itu nggak terjadi begitu aja kayak sinetron gitu loh. Tapi benar-benar diambil pelajarannya untuk jalan ke depannya bagaimana gitu kan. Bukan sekedar lupa begitu aja. Cuman orang kalau memikirkan, pasti dia nanti jadinya akan sulit. Pertama mungkin sisi optimisnya jadi berkurang, mungkin bisa malas berharap gitu ya, tapi dia jadi hati-hati. Ya balik lagi sih ya, semua memang ada plus minusnya. Oke, ya just be yourself lah. Oke, kita lanjutkan ke sini ya. Jadi aku melihat di sini orang itu sudah yakin dan dia kembali untuk menyelesaikan semua masalah yang pernah ada gitu ya, di saat pasangannya atau mantannya atau orang yang dia datangi ini sudah ingin tutup buku gitu, kalau aku lihat di sini. Ya, jadi beberapa bulan ke depan ada yang ingin menyelesaikan masalah yang pernah ada, yang pernah dia tinggalkan gitu ya. Oke, pesan yang ada di sini gini. Oh ya, aku melihat nih beberapa bulan ke depan ada peristiwa yang cukup serius ya di sini. Peristiwa besar yang cukup serius terlihat banget di sini gitu ya. Dan yang aku lihat di sini adalah ini sih, ini kan The Empress. Untuk meraih The Empress ini tidak berbicara gender tapi energi. Untuk meraih The Empress ini memang perlu kesabaran. Jadi memang ada langkah besar, ada peristiwa besar yang akan terjadi beberapa bulan ke depan ya soal love life ini, dan kata kuncinya adalah untuk meraih The Empress ini memang butuh pengorbanan di sini dan kesabaran, jelas ya, pengorbanan, kesabaran itu udah pasti. Ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya aku bacakan pesan dari Live As We Know It Oracle ya. Di sini ada pesan kayak gini. Sunset itu adalah bukti bahwa akhir itu bisa menjadi indah juga gitu ya. Maksudnya bisa happy ending gitu ya. Sebesar apapun tantangan hidup seseorang, sedalam apapun kekecewaan dan kesedihan yang pernah dirasakan, perjalanan itu tetap bisa berakhir pada destinasi yang indah. Oke, tetap bisa berakhir pada destinasi yang indah ya. Ia hanya perlu mendengarkan intuisi dan hatinya, lalu melakukan perbaikan di setiap masalah yang ditemui. Nah, yang aku lihat dari situasi love life ini bisa
kalian rasakan bisa orang itu rasakan. Kalau kalian tidak merasakan ini, bisa jadi itu yang mereka rasakan soal kalian. Jadi ada orang di situasi ini yang merasa kecewa karena dia sudah punya ekspektasi sebelumnya. Apakah mereka yang kecewa sama kalian karena mereka sudah punya ekspektasi gitu loh sama kalian, lalu kecewa dengan sikap kalian, itu juga bisa. Atau mungkin kalian juga seperti itu gitu ya. Tapi di sini ada yang kecewa, ada yang sakit hati karena dia sudah punya ekspektasi yang cukup bagus gitu loh sebelumnya. Ya, begitu orang yang dia harapkan itu apa ya? Kayak gini loh, kayak misalkan kalian datang ke hidup orang ini ya gitu ya, misalkan. Orang ini tuh melihat kalian itu sudah oke gitu ya. Maksudnya mereka itu udah punya ekspektasi nih, kalian itu adalah orang yang lebih bisa dipercaya lah gitu. Tapi jadi begitu kalian mengecewakan mereka, kalian tidak seperti ekspektasinya itu gitu ya. Wah, itu kelar sih. Itu mereka bisa sakit hati dan kecewa banget memang. Ya, jadi ekspektasi itu adalah akar dari semua kekecewaan dan sakit hati gitu ya. Saat seseorang berharap pada apapun dan siapapun di luar sana, maka ia harus bersiap kecewa. Semakin besar harapannya, semakin besar pula potensi kekecewaannya. Ya, berekspektasilah sama dirimu sendiri. Saat seseorang berharap pada dirinya sendiri, ia kan berhati-hati untuk mengecewakan dirinya. Ngerti kan maksudnya? Kalau kita berekspektasi sama orang, ya wajar ya potensi kita untuk kecewa gitu ya. Tapi kalau kita mau berekspektasi sama diri kita sendiri, kita kan tahu ya kemampuan kita, situasi kita gitu ya. Jadi ya kita bisa kira-kira gitu loh. Oke, selanjutnya. Nah, di sini yang aku bilang, ada orang yang cenderung cuek dan hanya memikirkan posisinya, keselamatannya, atau dirinya gitu di hubungan ini. Dan orang itu jelas sudah mengecewakan pihak yang lain gitu ya. Jadi begitu orang itu datang lagi dan merasa ingin memperbaiki sesuatu, itu keadaannya jadi nggak mudah. Maksudnya dia harus melalui sesuatu yang tidak mudah gitu loh untuk meraih kesempatan itu lagi gitu ya. Jadi ada yang benar-benar sudah bikin kecewa karena itu tadi, dia hanya memikirkan apa yang enak buat dia. Dia memikirkan keinginannya aja, nggak memikirkan orang lain gitu. Kalau namanya hubungan ya, itu kita bukan mikirin enak buat kita aja loh. Kita juga harus mikirin pasangan kita juga happy nggak di situ, nyaman nggak di situ, enak nggak di situ, gitu kan. Kalau hanya memikirkan desire atau kepuasan kita terpenuhi dalam satu hubungan itu tanpa memikirkan pasangan atau pihak lain dalam hubungan itu gitu ya, itu kan terlalu apa ya, egois gitu ya, itu hanya menyakiti orang lain ya. Jadi kesengsaraan itu diakibatkan oleh ini, apa namanya, ignorance itu gitu ya. Orang kalau cuek, kalau hanya peduli sama dirinya sendiri kan kayak gitu, dia nggak sadar bahwa dia mengecewakan orang lain, ternyata sikapnya dia itu punya dampak buat orang lain, ya. Cueknya itu cenderung gini loh, bukan berarti dia mau care sama orang lain itu terserah dia ya, cuman cueknya itu dia hanya memikirkan apa yang menjadi desire-nya aja, bagaimana keinginannya terpenuhi. Nah, masalahnya untuk memenuhi keinginannya, dia kan nggak tahu apakah itu mengorbankan orang lain, ya, ataukah itu membuat dia jadi egois sama apa namanya, sama orang lain gitu kan. Ngerti ya maksudnya kayak gitu. Contohnya kayak gini loh, orang nggak peduli, dianggap korupsi itu hal yang biasa gitu ya. Gini, dia mau nggak peduli sama orang itu urusannya dia. Tapi kalau dia korupsi hanya untuk ini kan dia korupsi hanya fokusnya dia hanya soal desire-nya aja, keinginannya aja gitu ya. Padahal apa yang dia lakukan untuk memenuhi keinginan ambisinya itu gitu ya, dia bisa melakukan cara-cara yang gini loh, maksud gue itu dia nggak peduli sama orang lain itu terserah dia. Tetapi pastikan apa yang dilakukan orang itu tidak merugikan orang lain gitu loh. Dia nggak mikirin orang itu makan apa hari ini, besok, itu terserah dia gitu. Tetapi kalau dia mengambil hak orang lain di situ dengan korupsi, nah itu masalahnya gitu loh. Ya, jadi kalau mau kaya ya pastikan juga bukan mengambil hak orang juga gitu loh. Lu udah nggak masalah, nggak peduli sama orang lain, tapi ya jangan bikin hidupnya tambah susah juga, kayak gitu loh. Itu maksudnya kayak gitu ya. Di sini entah itu energinya siapa gitu ya.
Tapi ya seperti itu. Di sini sudah ada yang bikin kecewa berat gitu. Dan untuk meraih apalagi di sini ada hukum Newton 3, aksi dan reaksi. Ngerti ya? Ini sudah sesuai dengan apa yang aku bahas di awal gitu. Jadi apa yang dilakukan seseorang itu akan berbalik ke dia. Kalau dia pernah mengecewakan orang itu dengan sengaja karena memikirkan keamanan dan kenyamanan dirinya sendiri, desire-nya sendiri, ambisinya sendiri, gairahnya sendiri, be careful, itu akan kembali sama dia juga ya. Artinya ketika dia sudah menghancurkan kepercayaan orang, mengecewakan orang, tentu tidak mudah dia meraih orang itu lagi. Itu semacam kayak jembatan, kepercayaan itu adalah jembatan gitu ya. Jembatan. Kepercayaan itu yang menjembatani kalian gitu loh. Ketika kalian, salah satu orang itu sudah merusak jembatan itu, dia harus membangun jembatan lagi untuk bisa menyeberang gitu loh, untuk bisa meraih orang tersebut. Kayak gitu ya. Jadi ini aku bilang di sini kayaknya kayak, sorry ya, ini aku sebenarnya agak nggak suka sih ngomongin karma, walaupun karma itu ada karma baik dan karma buruk juga sih sebenarnya, nggak selalu yang terdengar buruk, cuman di sini kayak insan gitu loh, ketika dia cuek sama orang, cuek sama pasangannya, dia langsung merasakan rasanya nggak enak disikapi seperti itu gimana, itu bisa langsung dia rasakan di sini, siapapun itu gitu ya, yang awalnya memulai ya, ketika dia dikecewakan dia mengecewakan orang dengan sikapnya itu, dia langsung merasakan kekecewaan itu gitu. Nggak harus nunggu di kehidupan yang lain, langsung ini di hubungan ini hanya beda bulan aja. Oke, itu yang langsung terasa di sini kalau aku lihat ya. Jadi hati-hati gitu ya di sini. Oke. Ya itu sepertinya yang bisa aku sampaikan. Pesan lainnya ya ini ya, apa yang dilakukan seseorang, sadar atau tidak, itulah yang dimanifestasikan untuk hidupnya sendiri. Oke? Setiap langkah selalu ada konsekuensi yang mengikutinya, karma baik atau buruk ya. Jadi kalau orang itu bersikap oportunis, hanya mementingkan apa yang enak buat dia, apa keuntungannya dia, tapi nggak memikirkan pilihan yang dia ambil untuk apa ya, merealisasikan keinginannya dia, itu merugikan orang nggak sih gitu loh. Kalau dia nggak memikirkan itu, ya itu akan kembali sama dia. Nanti akan ada orang yang mengambil benefit dari dia dan udah nggak peduli nasibnya dia kayak gimana. Kayak gitu ya. Itu untuk love life kalian. Kita langsung menuju ke karir ya, 3 bulan ke depan seperti apa. Oke, Aquarius, ini adalah pembacaan soal karir, keuangan kalian 3 bulan ke depan. Kira-kira gimana? Aku melihat 3 bulan ke depan kalian cukup ambisius. Walaupun mungkin kalian sebenarnya sudah ambisius ya. Cuman 3 bulan ke depan ini kalian lebih passionate untuk meraih ambisi kalian gitu, lebih bergairah gitu ya. Dan aku melihat di sini ini ada pesan ini ya. Break up in love is wake up in life. Jelas tadi kita sudah bahas percintaan kalian, dan kalian situasinya nggak gampang gitu loh ya di percintaan gitu ya. Cuman situasi percintaan kalian itu bisa membawa semangat lain untuk, atau bisa memberikan gairah lain gitu loh ya, gairah di tempat lain, yaitu maksudnya di pekerjaan ini, di karir ini, di karir dan keuangan ini gitu. Kalian jadi lebih bersemangat di situ. Jadi kayak oke, percintaan ya udah nggak bisa diharapkan mungkin buat kalian kayak gitu ya. Kalian mungkin lagi males gitu ya. Cuman justru di karir atau pekerjaan ini kalian jadi lebih bersemangat gitu, lebih ambisius gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Cuman gini ya, aku pikir kalian itu memanifestasikan sesuatu. Memanifestasikan bukan hanya uang aja di sini, memanifestasikan soulmate juga di hidup kalian gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Karena di sini kalian itu selain ingin meraih kesuksesan karir, aku melihat di sini ada keinginan tersembunyi, yaitu di sini ada Ten of Cups gitu ya. Jadi ini kayaknya soal membangun yang lain juga, membangun hubungan, komitmen rumah tangga, kebahagiaan, kehidupan bersama seseorang, sama soulmate mungkin bisa jadi kayak gitu. Oke? Nah, yang aku lihat di sini itu ya situasi kalian yang jelas soal kekecewaan di percintaan dan semangat di karir ya.
kemudian dalam hal karir, aku melihat kemungkinan ada orang ya, ada orang yang, atau kalian bisa saja bertemu dengan orang ya, dimana kalian bekerja sama orang itu. Dan ini ada urusannya soal keuangan memang, soal bisnis atau karir gitu ya. Seperti itu. Dan 3 bulan ke depan kayaknya kalian ini ingin membersihkan hidup kalian dari hal-hal yang nggak perlu gitu ya, untuk menciptakan circumstances yang kondusif buat diri kalian yang baru ya, yang ingin mengejar apa yang kalian ingin kejar di sini dalam hal keuangan, karir, pencapaian ini gitu lah ya. Oke, jadi ambisi kalian besar juga ya di sini gitu. Kalian melihat pencapaian kalian dalam karir ini bisa membawa kebahagiaan buat kalian gitu, dan cinta itu bisa mengikuti gitu. Aku lihat kayak gitu sih. Jadi bisa saja 3 bulan ke depan kalian dapat project baru bersama seseorang di sini. Kalian mungkin membangun kerjasama gitu ya dengan seseorang di sini gitu. Oke. Atau kalian bertemu dengan orang yang kalian anggap cocok nih untuk membangun relasi dalam hal karir dan bisnis di sini ya. Dia itu pandangannya dalam hal ini itu cukup bijaksana di mata kalian, dan kalian itu jadi kayak bersemangat dan percaya aja sama orang ini gitu, untuk memulai sesuatu sama orang ini gitu. Dan aku melihat di sini kalian melihat orang ini itu prospektif ya buat kalian gitu ya. Dia punya modal tertentu gitu ya. Dia datang dengan modal tertentu ya. Modal tertentu yang kalian anggap kalau sama kalian ini bisa jadi hubungan yang mutualisme, saling menguntungkan gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Di sini juga ada energi Pisces, Leo, Taurus, Scorpio. Itu tadi sudah aku sebutkan, dan ada Aries juga. Gemini. Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ya, jadi kayaknya dalam hal karir atau keuangan 3 bulan ke depan itu lebih menggembirakan deh. Kalau yang aku lihat di sini ya. Ya, selanjutnya ini pesan lainnya, yaitu ketika kamu menghadapi kesulitan itu tidak selalu sih berarti yang kamu lakukan itu salah. Bisa jadi kamu melakukan sesuatu yang benar, tapi semua itu memang butuh proses, dan untuk menjalani sesuatu yang benar itu butuh ini bukan soal konsistensi dan ketekunan aja, tapi kepercayaan kalian sama hal itu adalah hal yang benar, dan integritas kalian juga gitu ya. Oke, selalu ada ujian untuk keteguhan dan ketulusan seseorang. Percayalah karma baik akan hadir untuk setiap kebaikan yang dilakukan. Konsekuensi selalu mengaliri setiap pilihan dan tindakan baik atau buruk. Oke, by the way, saat kita bahas soal love life itu banyak juga ya tulisan karma gitu ya. Jadi kayak aku baca tulisan karma itu di love life juga. Mungkin saja 3 bulan ke depan itu kalian karma itu kan balik lagi ya, baik buruk itu sangat relatif ya. Kita mau bilang itu buruk, tapi orang itu siap dengan konsekuensi itu dan dia nggak ada masalah gitu. Jadi kita bilangnya gini aja ya biar gampang, menyenangkan dan tidak menyenangkan gitu ya. 3 bulan ke depan kalian itu kayaknya akan dapat karma itu. Ada karma yang menyenangkan, ada karma yang tidak menyenangkan. Jadi kayak sekaligus ya. Yang menyenangkan ini datangnya di karir memang, di keuangan. Oke. Pesan lainnya adalah the most powerful relationship that you will ever have is the relationship with yourself. Jadi hubungan yang kuat, yang powerful itu yang bisa kamu miliki adalah hubungan dengan dirimu sendiri. Kalau aku baca dari sini, yang aku tangkap itu adalah sebelum, ya ini sudah aku tulis di bawah sini, sebelum membangun hubungan dengan orang lain, setiap orang perlu membangun hubungan yang baik dengan dirinya. Saat seseorang sudah membangun hubungan baik dengan dirinya, ia sudah tahu bagaimana cara mencintai dan berdamai dengan dirinya. Akhirnya itu akan mengikuti bagaimana dia punya hubungan dengan orang lain, dan
orang-orang yang bagaimana yang akan dia tarik di hidupnya, ngerti kan? Kalau orang itu belum punya hubungan yang baik sama dirinya, dia sulit untuk menghargai dirinya, sulit mencintai dirinya gitu ya. Yang ada apa? Dia ini kalau observasi aku di lapangan ya, orang itu kecenderungan punya toxic relationship, punya hubungan yang toxic, menarik orang-orang yang oportunis, yang nggak enak ya ngomong parasit, yang apa dong, benar lo sama aja dong ya, yang mungkin cenderung parasit buat hidupnya, tapi dia nggak sadar, dan dia kalau udah kayak gitu cenderung jadi budak cinta, ya, ya seperti itu. Jadi kalau dia udah nggak punya hubungan yang baik sama dirinya, dia sulit berharap hubungan yang baik sama orang lain gitu. Dia selalu merasa nggak punya pilihan, yang datang selalu seperti itu, dan dia selalu merasa membutuhkan orang lain gitu kan. Sementara orang yang udah punya hubungan yang baik dengan dirinya sendiri, dia cenderung independen. Ya, karena dia sudah berteman dengan dirinya sendiri. Jadi dia nggak akan pusing siapapun yang ada di depannya, dia selalu merasa punya pilihan, itu pertama, dan dia tidak merasa berada di posisi yang lemah. Sehingga kalau yang di depannya itu adalah tidak sesuai gitulah ya dengan standarnya kalau mau membangun hubungan ya, maksudnya hubungan di sini nggak harus romance, tapi kayak pertemanan aja, kalau di depannya dianggap ini nggak standar gue nih, orang kayak gini itu cenderung hanya merugikan gue gitu misalkan. Kalau orang itu merasa seperti itu, dia nggak ada masalah untuk langsung eliminasi gitu, dan nggak menerima itu, dia relatif nggak merasa sulit ya, karena dia sendiri nggak ada masalah dengan dirinya sendiri gitu loh ya, seperti itu. Jadi penting memang kita punya hubungan yang baik sama diri kita sendiri dulu gitu loh ya. Karena ya contohnya seperti yang ada di berita gitu kan, orang yang terjebak sama hubungan yang toksik dengan pasangannya gitu ya, terus akhirnya pasangannya itu tidak bertanggung jawab gitu kan, terus dia memilih mengakhiri hidupnya gitu. Kita udah bisa melihat kadar dia mencintai dirinya bagaimana, sejauh apa dia menghargai dirinya, dan seperti apa hubungan dia dengan dirinya sendiri, itu udah bisa terlihat di situ. Kalau dia sudah membangun hubungan yang baik dan kuat dengan dirinya sendiri, kemungkinan hal itu ya, menurut aku kemungkinan hal itu kecil terjadi sama orang-orang yang sudah punya hubungan yang baik dengan dirinya sendiri dan mencintai dirinya. Orang yang mencintai dirinya tidak akan melakukan itu. Dan tidak akan menarik orang-orang seperti itu. Tidak akan memberikan akses orang-orang seperti itu masuk di hidupnya atau stay lama-lama di hidupnya. Itu yang aku observasi dari kasus-kasus di lapangan ya. Oke, ini dari sudut pandang aku aja. Jadi kuncinya soal self love, jelas, sama hubungan dengan diri sendiri. Oke. Nah, 3 bulan ke depan balik lagi. Di sini adalah ada keputusan. Di love life ada situasi soal itu ya, soal membuat keputusan. Dalam pekerjaan juga ada situasi soal membuat keputusan. Kalian akan dihadapkan dengan situasi itu, membuat keputusan. Ya, yang punya dampak untuk masa depan kalian nih, ya. Jadi pesannya ini aja sih, pahami apa yang diinginkan dengan mendengarkan intuisi dan suara hatimu. Menyerahkan pilihan dan keputusan hidup pada orang lain artinya menyerahkan hidup di tangan pihak lain. Pilihan hidup adalah hak setiap orang yang menjalani hidupnya. Kebahagiaan seseorang adalah tanggung jawabnya. Jangan biarkan orang lain merebut kemerdekaanmu dalam membuat keputusan. Iya, jelas ya. Jadi kalian akan dihadapkan itu sih, keputusan dan intervensi orang lain terhadap keputusan yang harus kalian buat gitu. Jadi pikirkan lagi, buatlah keputusan yang kalian yakin kalian bisa menjalani itu. Oke, itu aja dari aku untuk pekerjaan kalian ya. Jadi oke sih sebenarnya, not bad gitu kan. Good luck buat kalian Aquarius. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.